Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita ya. Setelah ujian ya kembali lagi belajar seperti biasa, bukan libur ya. Ananda sekalian, alhamdulillah, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai menjalankan ujian PTS 1, ujian pertama Ananda sekalian untuk di kelas 11 ini. Dan Ustazah mengucapkan barakallahu fikum untuk Ananda sekalian yang sudah sukses mengikuti ujian dengan benar, dengan baik, dengan jujur pastinya. Dan Ustazah mengucapkan apa ya Ustazah bilangnya, mengucapkan doa terbaik untuk anak-anak Ustazah yang masih kurang percaya dirinya dalam menjalankan ujian ya. Padahal ini daring loh gitu kan, dimana biar Ananda ingat atau tekankan dalam diri antuna sekalian bahwa yang paling dituntut di sini bukan hanya benar salahnya di ujian itu. Kita dituntut benar itu untuk melihat kesungguhan kita dalam mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru. Nah, jangan asal lewat aja. Namun bukan menjadi tujuan utama kita sehingga kita melakukan cara yang salah untuk mendapatkan nilai yang bagus tadi. Itu adalah suatu kejahatan itu namanya. Jadi anak-anak Ustazah, dari nilai ujian yang masuk dari lembar jawaban anak-anak Ustazah sekalian yang Ustazah periksa, ya kebanyakan Ustazah tidak berminat lagi melihatnya. Kenapa? Karena titik koma dari jawaban si A dan si B itu sama, pernya sama, cara meletakkannya sama, coret-coretnya sama. Artinya apa itu? Contekan. Tapi Ustazah mau kan kami pengen dapat nilai, emang nggak paham ana sama sekali. Belajar ya kan, nanti belajar sungguh-sungguh. Dan kalau memang sudah mengupayakan dengan sungguh-sungguh, apa upaya anti itu tuangkan dalam kertas. Jangan menunggu-nunggu orang lain. Dan yang paling Ustazah kesalkan lagi tuh nanti hasilnya nyari dari internet, tanya Mbah Google, itu dosanya udah berlipat-lipat itu. Coba naudzubillah menjadi anak-anak Ustazah, bertaubatlah dengan yang seperti ini. Jangan ketika kita itu melakukan hal-hal yang buruk, dan ingat itu kan kita dilihat sama Allah, walaupun tidak ada pengawas, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada guru, tidak ada kawan, namun Allah Maha melihat, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi itu yang harus Ananda camkan dalam diri baik-baik. Jangan lebih takut kepada manusia daripada sama Sang Pencipta. Takutlah kepada Allah. Nanti kita dimintai pertanggungjawabannya. Makanya Ustazah sangat sedih. Ustazah mengajar, Ustazah yang lain juga mengajar. Kita di sini mengajarkan anak-anak Ustazah jujur ya, anak-anak Ustazah begini. Kita mengajarkan bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik, tuntunan daripada agama Islam itu seperti apa. Namun Ananda tetap mencorengnya dengan hal-hal yang seperti ini. Minta kunci jawaban dari teman-teman, searching ke internet, mengancam teman yang tidak membagi jawaban. Naudzubillah min dzalik. Apa buktinya? Banyak sekali Ustazah dapatkan. Dari mana Ustazah tahu kalau kami itu bagi-bagi? Tahu Ustazah, dari jawaban kalian Ustazah bisa mengenali mana yang contek-contekan, mana yang lihat dari Google, tahu Ustazah mana yang benar-benar usahanya itu dari dicurahkan semua dari pikirannya, tahu Ustazah persisnya seperti apa. Jadi tidak bisa kalian berbohong. Jadi nanti kalaulah dinilai rapot kalian nilainya tidak sesuai dengan jumlah benar kalian, nah jangan menuntut, karena penilaian kita bukan hanya cuma benar salahnya, tapi penilaian kita adalah dari kejujuran juga. Akhlak kalian tuh yang terutama. Nah, akhlak ya. Jadi Ustazah berharap nanti di PAS ini tidak terulang lagi. Kalau benar-benar terulang lagi ini anak-anak Ustazah, ya, kalau benar-benar terulang lagi ini, Ustazah akan membuat nilai kalian itu tidak ada, 0. Biarkanlah kalian itu tidak mendapat nilai di UAS, di PAS,
Kalau ada nilai yang kosong, otomatis si Ananda tidak bisa lah naik kelas, ya kan? Tapi jangan lakukan jangan buat usaha seperti itu. Atau nanti kalau masih seperti ini juga, ya kita berdoa mudah-mudahan di waktu dekat insyaallah ya, di bulan Oktober ini insyaallah kita akan menggunakan aplikasi baru, kita pakai Zoom biar nampak langsung ustazah bagaimana bagaimana interaksi kalian dalam belajar. Atau nanti kalau perlu untuk remedial, misalnya untuk pas ustazah mau ujian remedial itu adalah video call, jadi langsung ustazah tanyakan, jawab langsung dalam sekian waktu gitu, biar ustazah tahu dulu bisa tidak kalian mempertanggungjawabkan apa jawaban yang kalian kasih ke ustazah itu. Jadi jangan buat dosa ya, jangan buat dosa anak-anak ustazah ya. Jadi akhlaknya itu ya harus diperbaiki anak ya. Jangan mencontek, berdosa. Bukan ustazah marah, bukan, tapi dosa loh. Kalian tuh akan menanggung dosa, cuman hanya ingin mendapatkan nilai. Naudzubillah min dzalik. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut. Udah selesai kita ujian. Nanti berapapun hasilnya ya dapat terimalah dia ya. Kita masuk pembelajaran baru tentang fluida. Apa sih itu fluida? Apakah sudah ada yang pernah mendengarnya? Mungkin ada yang pernah mendengar, membaca. Bagi Ananda yang sering suka membaca-baca, mungkin dia sudah pernah mendengarkan kata-kata fluida. Sudah pernah mungkin, bahkan mungkin ada yang sudah membaca buku kita, ya kan, di bab 3 ya, tentang fluida. Di sini kita akan membahas nanti fluida itu ada fluida statis dan juga ada fluida dinamis ya. Fluida statis dan juga dinamis. Kita bahas yang pertama adalah fluida statis. Statis artinya adalah diam, tidak bergerak. Jadi fluida itu sendiri apa Ustazah? Nanti kita simpan dulu. Jadi konsep fluida statis ini kita nanti akan membahas tentang tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, hukum Pascal dan hukum Archimedes. Ini adalah konsep fluida statis ya. Sedangkan untuk penerapan hukum fluida statis ada dongkrak hidrolik ya, ada kapal laut, kapal selam, balon udara, rem hidrolik, pengapung ya, mengapung, melayang dan juga tenggelam dan juga hidrometer. Nanti ujian praktek kita biasanya dari sini. Nah, apa sih itu Ustazah fluida? Gitu kan? Ini dia yang harus anti pahamkan adalah ini dia indikator pencapaiannya fluida statis. Tadi konsep pertama yang harus kita pahami dalam fluida ini adalah ada massa jenis, ada tekanan gitu kan. Kita pahamilah dulu satu persatu apalah itu massa jenis. Terkadang kalau kita perhatikan itu orang itu banyak mengatakan bahwa manggis itu lebih berat ya daripada kapas, atau atau besi lebih berat daripada plastik. Setuju nggak? Setuju nggak anak-anak Ustazah? Ada yang bilang setuju, ada yang enggak. Betul nggak itu ya? Benarkah demikian? Ternyata tidak seluruhnya benar. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari ukuran masing-masing benda. Jadi jangan salah kaprah ya. Manalah lebih berat, kertas atau kayu? Katanya seperti itu. Beratan mana? Kayu lah. Nah, hati-hati menjawabnya ya. Oke. Nah, di dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas atau massa jenis itu paling anti familiar ya. Nama lainnya adalah densitas atau kepadatannya. Ukuran kepadatan benda yang homogen itu dikatakan adalah massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Secara matematis dituliskan sebagai rho sama dengan massa per volume. Ingat ya, ini rumus fisika kita di waktu SMP ini ada kan, membahas tentang massa jenis. Udah, rho ini adalah massa jenis, M itu massa, V itu adalah volume ya. Jadi
Zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan, itulah dikatakan fluida. Jadi fluida itu nama lainnya adalah zat alir. Zat alir itu apa saja? Cair dan juga gas yang bisa ngalir lah. Kalau dia padat bisa mengalir, tidak ya? Kalau cair bisa mengalir, bisa dimampatkan, ya. Gas bisa mengalir, bisa mana bukti yang saya gas mengalir? Itu di kompor gas ngalir kan dari selang gitu kan. Jadi yang dikatakan dengan fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, ya, dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan, ya. Jadi kalau misalnya anti meniup balon terus ditekan, dia kan kayak memberi hambatan juga, kayak ada tolakan gitu. Zat alir lah, ya. Apa ini? Gambar balon. Ini apa? Air. Ini apa? Air juga. Apa yang mau kita teliti dari sini? Ya. Apa isinya di sini? Ini adalah gas, di sini adalah cair, ya. Ini kalau dia air, cair, kalau enggak ini padatan, ini berbentuk balok, ya. Nah, seperti yang sudah kita nyatakan tadi, bahwasanya di fluida ini yang akan kita bahas tadi adalah tekanan hidrostatik, massa jenis dan lain-lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang tekanan, pressure, FP, ya, pre. Tekanan, penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah pada pisau dan paku. Pisau motong-motong, ya kan? Ujung paku itu dibuat runcing dan pisau itu dibuat tajam. Untuk apa? Agar mendapatkan tekanan yang lebih besar, sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Atau peniti, ujungnya kan runcing dia, ya kan? Kenapa? Agar gampang menancap ke jilbab kita itu, gitu. Nah, kalau dia gampang menancap berarti dia tekanannya semakin besar. Kenapa? Karena luas permukaan berbanding terbalik, apa berbanding lurus sama gayanya. Ya. Kita ingat lagi di sini, tekanan itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dibagi dengan luas permukaan. P sama dengan F per A. Tekanan berbanding terbalik dengan apa? Luas permukaan. Artinya semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Maka semakin runcing penitinya, semakin tajamlah dia. Semakin runcing pakunya, semakin gampang untuk menancap. Semakin tajam pisaunya, berarti luas permukaannya makin kecil, ya. Semakin tajam pisaunya, semakin gampang digunakan untuk memotong, ya kan? Itulah dia formulasi untuk tekanan. Ini ya, F adalah gaya, A luas, tekanan. Anak-anak saja jangan lupa ya, dibuat catatannya nanti insya Allah di akhir semester. Saya akan meminta catatan kalian. Kalau masih kalaulah masih daring, saya akan meminta catatan kalian dalam bentuknya apa, nanti saja pikirkan dulu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita segera sekolah. Nanti saja minta langsung catatan kalian selama kita daring ini. Lalu ada lagi tekanan hidrostatis, ya kan? Apa pula itu tekanan hidrostatis? Hidrostatis itu artinya apa? Nah, misalnya nih ada ilustrasi 3 buah gambar. Nih gelas kosong, gelas isinya sedikit, ada gelas isinya lebih dari separuh, ya. Mana yang paling berat? Mana coba? Jawabannya yang mana? Pasti semua jawab ini, ya kan? Yang ketiga lah ustazah, gitu kan. Gelas yang tidak berisi air itu terasa ringan, sedangkan gelas yang berisi air itu terasa berat. Peristiwa ini sebenarnya menunjukkan bahwa zat cair
memberikan gaya tekanan yang arahnya ke bawah ke telapak tangan. Zat cair ini memberikan tekanan ke bawah menuju tangan kita nih. Betul? Yang arahnya ke bawah kepada telapak tangan. Pada fluida diam, ini fluida diam ini kan, fluidanya artinya nggak mengalir, diam aja nih kan di dalam gelas. Itu maksudnya fluida statis, fluidanya diam, zat alirnya adalah diam, nggak mengalir gitu. Pada fluida statis, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Jadi tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak dikatakan dengan tekanan hidrostatik. Ya, tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang tidak bergerak, ini fluida yang tidak bergerak kan dikatakan dengan tekanan hidrostatik. Udah? Ini dia contohnya. Tadi tekanan adalah gaya persatuan ruas permukaan. Tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat cair itu sendiri, yang dirumuskan dengan pH. pH di sini adalah power of hydrostasis. Tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH, massa jenis kali dengan gravitasi dikali dengan kedalamannya atau ketinggiannya. Ya. Ini dia dari sini. Ini tadi gelas yang diisi dengan air, terus ini kita buat titik. Ini titik B. Dari luas permukaan ke titik B itu kita simbolkan H. Volume fluida yang berada di titik B adalah volume dari ini kalau kita tinjau dari titik B yaitu sebesar A kali H. Dengan A adalah luas penampang, rho massa jenis. Massa fluida di atas B adalah di atas ini. M sama dengan rho dikali V. Dari mana? Di mana tadi? Rho sama dengan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho kali volume, ya. Atau sama dengan rho kali A kali H. Juga boleh. Oke, baik. Nah, ini nanti akan kita pelajari juga tentang ini aplikasi nanti ya, aplikasi dari hukum. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tekanan total. Yang tadi kan kita bahas masih tentang tekanan hidrostatik, tekanan yang dialami oleh zat alirnya itu tadi atau fluidanya itu. Bagaimana tekanan totalnya? Jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan, misalnya ada air di dalam wadah, selain wadah itu air itu memiliki tekanan sendiri yang arahnya ke bawah. Kalau kita pertimbangkan juga udara luar yang ada di atas air itu juga ada tekanannya, yaitu sebesar P0. Besarnya tekanan total atau tekanan mutlak pada satu titik di dalam fluida adalah sebesar PA. Tekanan pada titik A, kalau bisa ini ya, tekanan pada titik A adalah tekanan udara luar ini untuk total ya, baik dalam baik dan luar dihitung semuanya. Kalau tadi untuk hidrostatis aja rho GH ya kan, kalau dia ikut dengan tekanan pada udara luar, maka kita tambahkan dengan tekanan udara luar
P0 tambah rho GH ya. Itu untuk perhitungan tekanan total, di mana P0 ini adalah tekanan udara luar yang tetapannya ada nih di sini 1,013. Ini bukan 105 ya, 110/5 Newton per meter kuadrat. Ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut, berikutnya adalah tentang hukum Pascal. Ini di SMP juga udah ini hukum Pascal. Namun kita di sini lebih kita perdalam lagi tentang hukum Pascal. Mengapa kita ketika memompa sebuah ban sepeda ternyata ban menggelembung secara merata? Kenapa nggak cuman di dekat lubangnya aja yang menggelembungnya? Kenapa dia kok sampai ke semua-muanya gitu? Bagaimana seorang pekerja pada pencuci mobil dapat berdiri di bawah mobil sambil menyemprotkan air ke bagian bawah mobil yang beratnya 100 kali lebih besar dari ini? Pernah nggak lihat itu di door smear yang mobilnya itu bisa diangkat ke atas gitu kan? Terus si pencuci mobilnya tuh mencucinya dari bawah, disemprot-semprotnya. Kok bisa ya? Apa yang ngangkat itu? Dia kok nggak jatuh mobilnya? Nah, ada yang bisa jawab? Nah, itu sesuailah itu dengan hukum Pascal. Apa kata si Pascal rupanya? Jadi hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Jadi ini misalnya adalah pipa U ya, pipa U dengan luas yang berbeda. Ini A1, A2 ya. Lalu diberikan gaya atau juga tekanan. Sudah? Tekanan yang diberikan pada zat cair kita tekan di sini pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kalau kita memberikan gaya di sini sebesar 100 Newton, maka di sini juga akan disampaikan 100 Newton ke segala arah dengan sama besarnya. Ya. Sehingga diformulasikan hukum Pascal itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi hukum perbandingan itu aja. F berbanding terbalik dengan A ya, tekanan 1 tekanan 2 gitu. Oke. Dah, perhatikan ini. Oke. Oke, yang ini aja lah. Nah, perhatikanlah ini. Ini adalah salah satu aplikasi daripada hukum Pascal itu sendiri. Ya, aplikasi daripada hukum Pascal yang kalian lihat di di cuci mobil, di tempat cuci mobil. Dah, maka akan diberikan gaya ke sini.
Ini di sini isinya adalah cair atau fluida, ya. Apabila diberi tekanan pada luas penampang yang di sini, tadi katanya adalah maka akan gayanya akan menuju ke segala arah gitu kan. Makanya ini tertekan dan ini juga tertekan. Ini ditekan ya, begini ya, ditekan, diberi gaya, maka jet alir ini akan terus bergerak menekan sehingga ini juga naik ke atas, ya kan. Makanya lah kita lihat bahwa mobil-mobil yang di Dorsmir itu, di tempat cuci mobil itu, dia naik ke atas, bisa dicuci dari bawah tanpa berbahaya gitu. Itu adalah salah satu aplikasi daripada hukum Pascal. Lalu ada lagi hukum Archimedes, ya. Ini nanti kita membahas tentang benda yang melayang, mengapung, tenggelam gitu kan. Oke. Ini mungkin kita ini aja dulu perkenalan. Nanti minggu depan kita buat lebih mendetail lagi. Tegangan permukaan sepertinya sudah, ya. Viskositas, nah ini beberapa yang harus kita pelajari dalam fluida dinamis, ya. Viskositas, nah ini dia tadi contoh yang saya bilang yang di Dorsmir itu. Perhatikan ini, nah, diberikan gaya kan, nah ini mobilnya naik ke atas gitu untuk si hukum Pascal. Atau ini contohnya adalah diberikan gaya pada ke cair ini sehingga airnya mengalir ke sini gitu kan. Sebuah benda, ini hukum Archimedes ini. Yang ini hukum Pascal, ini hukum Archimedes ya. Ini salah ketik ini. Hukum Archimedes itu bunyinya sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat seolah-olah diangkat ke atas oleh sebuah gaya akan sama beratnya dengan fluida yang dipindahkannya. Jadi ceritanya ini si Archimedes, kalau Anda tahu ya, kalau tahu udah bagus, bahwasanya seorang ahli bernama Archimedes itu diberikan tugas oleh seorang raja. Rajanya itu baru membeli mahkota, jadi yang terbuat dari emas gitu. Jadi si raja ingin mengetahui apakah mahkota yang dibuatnya itu murni emas semuanya. Maka dia minta kepada Archimedes untuk mencari tahu bagaimanapun caranya ini benar emas atau tidak ini mahkota ini gitu. Jadi si Archimedes pun berputar pikiran terus, kayak mana caranya gitu kan. Sehingga di sela-sela dia berpikir itu dia pun mandi, ya, lalu dia ke kamar mandi. Dengan mandinya itu adalah nyebur ke dalam bak. Dia bercebur ke dalam bak 1, 2, 3 brrr, gitu kan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, apa yang terjadi kalau kita nyemplung ke bak? Airnya tumpah kan, airnya akan keluar gitu kan. Lalu setelah dia mengetahui itu, airnya tumpah ke bawah, dan dia pun berlari keluar dan mengatakan eureka gitu, berhasil, senang dia. Apa yang dia senangkan? Karena akhirnya dia bisa mengetahui jawaban daripada pertanyaan si raja itu tadi. Dari mandi, kayak mana maksudnya Ustazah? Dia mandi kok bisa dia menjawab pertanyaan raja? Bisa, kayak mana? Jadi kalau kita mandi nyemplung ke dalam air, nah apalagi itu tergantung gayanya juga, berapa besar kita, berapa gaya yang kita berikan, sebesar banyak itu juga lah air yang akan tumpah, kayak gitu kan. Sehingga katanya kita bisa mengetahui kemurnian daripada emas itu dengan mengetahui berapa berat aslinya. Berat asli emas dengan sekian karat misalnya, harusnya air yang tumpah adalah sekian. Nah ternyata setelah diteliti oleh si Archimedes, ternyata
air yang dikeluarkan setelah si emas itu dimasukkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akibatnya apa? Si pembuat mahkota itu tadi di penjara, dan tumbuhlah hukum Archimedes, yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam sebuah fluida diangkat ke atas seolah-olah sebuah gaya yang sama dengan fluida yang dipindahkannya, gitu. Nah, mungkin itu saja dulu untuk permulaan ini anak-anak ustazah. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Tidak ada tugas, silakan refreshing lah dulu ya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.